Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini jumpa lagi dengan Bu Fani pada mata pelajaran masih tentang bilangan eksponen ya. Yaitu hari ini kita akan membicarakan tentang pangkat pecahan. Setelah pada pertemuan sebelumnya Bu Fani jelaskan yaitu tentang pangkat bilangan positif, pangkat nol, pangkat negatif. Dan hari ini Bu Fani akan menjelaskan tentang pangkat pecahan. Oke, simak baik-baik ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengenal sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, berpangkat bulat negatif, dan berpangkat nol, sekarang akan saya kenalkan yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat yaitu yang pangkat pecahan ya. Untuk A dan B anggota bilangan real dan M dan N anggota bilangan bulat dan N lebih dari 1. Maka di situ arti dari akar ya. Kalau saya punya A pangkat 1 per N. Jadi ini adalah pangkat pecahan. Itu artinya adalah akar pangkat N dari A pangkat 1. Tetapi 1 tidak pernah ditulis sehingga bisa kita tulis hanya akar pangkat N dari A. Karena A pangkat 1 di matematika pangkat 1 tidak pernah ditulis ya. Kemudian yang kedua, kalau Bu Fani punya A pangkat M per N, itu artinya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, atau bisa kita tulis seperti akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, jadi sekali lagi di sini akar pangkat N, ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Bentuk-bentuk seperti A pangkat setengah, A pangkat M per N dikenal sebagai bentuk eksponen rasional. Ya. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional atau pecahan murni yang berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Bisa kalian pahami? Sekarang kamu coba perhatikan contoh dari Bu Fani ya. Kalau misalkan saya punya A pangkat 1 per 3. Jadi berdasarkan akar gitu ya. Artinya apa? Akar pangkat 3 dari A pangkat 1. Akan tetapi 1 tidak pernah ditulis. Sehingga hanya bisa kita tulis akar pangkat 3 dari A. Bisa dipahami? Oke, sekarang misalkan Bu Fani punya P pangkat 2 per 3. Artinya apa berarti? Akar pangkat 3 dari P pangkat 2. Ya, atau bisa kita tulis akar pangkat 3 dari P pangkat 2. Oke, bisa kalian pahami ya? Oke. Sekarang akan saya berikan contoh soal ya. Sederhanakan bentuk-bentuk pangkat pecahan berikut. Jadi, contoh yang pertama adalah negatif 27 pangkat 2 per 3. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka bilangan negatif 27 harus kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Berarti di sini negatif 27 bisa saya ubah jadi negatif 3 pangkat 3. Ya, kemudian itu dipangkatkan 2 per 3. Berdasarkan sifat yang nomor 3, kalau ada pangkat dipangkatkan, artinya apa?
Nah, artinya berarti negatif 3 di situ pangkat 3 kali 2 per 3. Berarti sama dengan negatif 3 pangkat berapa? Ini 3 dibagi 3 berarti sama dengan di sini pangkat 2 ya. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Berarti sama dengan 9. Mudah kan? Oke, sekarang Bu Fani beri contoh lagi. Bu Fani punya 27 pangkat 1 per 3. 8 pangkat 2 per 3 dikurangi 16 pangkat 3 per 4. Bagaimana cara mengerjakan? Kita harus mengubah bilangan 27, 8, dan 16 gitu ya. 27 bisa kita ubah jadi berapa? 27 bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3. Kemudian di situ dipangkatkan lagi 1/3 ditambah 8. 8 bisa kita ubah jadi berapa? 2 pangkat 3. Di situ dipangkatkan lagi 2/3. Dikurangi 16. 16 bisa kita jadikan berapa? 2 pangkat 4. Ya. Kemudian di situ dipangkatkan lagi berapa? 3/4. Berarti sekarang bisa kita gunakan sifat yang nomor 3. Ada pangkat dipangkatkan artinya apa? 3 pangkat 3 kali 1/3. Ditambah ini berarti pangkat dipangkatkan berarti 3 kali 2/3. Dikurangi 2 pangkat 4 kali 3/4. Dari sini dulu, 3 kali 1/3 adalah 3 pangkat 1. Ya, bisa kita bagi. Kemudian ditambah 2 pangkat 3 kali 2/3 berarti 2 pangkat 2. Ya, ini bisa kita bagi. Kemudian dikurangi 2 pangkat 4 kali 3/4. Nih sama-sama kita bagi berarti sama dengan 2 pangkat 3. Sekarang kita selesaikan prosesnya. 3 pangkat 1 adalah 3. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 3 ditambah 4 dikurangi 8 sama dengan berapa? Negatif 1. Nah, asalkan kalian memahami sifat-sifat dari eksponen, mengerjakan soal ini akan jauh lebih mudah. Oke, perhatikan ini ada akar pangkat 3 dari 1/27 pangkat 2. Nah, kita tetap tuliskan akarnya dulu, akar pangkat 3. 1/27 bisa kita ubah jadi berapa? 1/3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Gitu ya. Kemudian arti dari, ini masih kita tuliskan dulu akar pangkat 3. Arti dari 1/3 pangkat 3 apa? 3 pangkat negatif 3. 1/4 itu adalah sama dengan pangkat negatif. Ini pangkat 2. Kemudian ini masih kita tuliskan dulu akar pangkat 3-nya. Ada pangkat dipangkatkan berarti diapakan? Pangkatnya dikali. Berarti negatif 3 kali 2. Sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 6. Nah, sekarang dari sifat yang tadi yang sudah Bu Fani jelaskan. Ya, kalau ada, jadi yang sudah Bu Fani jelaskan, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, itu artinya adalah sama dengan A pangkat M per N. Ya. Nah, sekarang kamu lihat ada akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 6. Berarti artinya apa? 3 pangkat negatif 6 per
3. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M adalah sama dengan A pangkat M per N. Ingat ya, berarti sama dengan apa? 3 negatif 6 dibagi 3 berarti pangkat negatif 2. Arti pangkat negatif apa? Berarti 1 per pangkat positif. Ya. 1/3 pangkat 2 sampai di sini selesai juga sudah benar. Kita lanjutkan lagi sampai seperti ini. 1/3 pangkat 2 adalah 1/9. Ya, bisa dipahami? Jadi penyelesaian dari akar pangkat 3 dari 1/27 pangkat 2 adalah sama dengan 1/9. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan? Oke, sekarang saya berikan contoh lagi, contoh yang keempat. Akar pangkat 3 dari A pangkat setengah, B pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 3/2 pangkat 2. Nah, kelihatannya soal ini sangat rumit ya. Padahal mudah sekali. Caranya bagaimana? Yang ada di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Ya. Kita selesaikan terlebih dahulu, berarti akan sama dengan apa? Akar pangkat 3. Di sini ada A pangkat setengah dibagi A pangkat negatif 1. Berdasarkan sifat yang nomor 2, kalau ada pembagian artinya apa? Pangkatnya dikurangi gitu ya. Ini negatif 1. Kemudian di sini ada B pangkat negatif 3, karena pembagian pangkatnya juga dikurangi negatif 3/2. Ini masih dipangkatkan. Pangkat berapa? Pangkat 2. Ya. Dari sini dulu bisa kalian pahami? Oke, sekarang kita selesaikan. Akar pangkat 3 dari A. Pangkat setengah dikurangi negatif 1 berapa? Saya tuliskan dulu. Setengah berarti ditambah 1 ya. Kemudian ini yang B negatif 3 ditambah berapa? 3/2 pangkat 2. Sama dengan akar pangkat 3. A pangkat setengah tambah 1 berapa? A pangkat 1/2 ya. Atau pangkat 3/2. Kemudian dikali B negatif 3 ditambah 3/2 adalah berapa? Hasilnya adalah negatif 3/2 pangkat 2. Nah, sekarang kamu perhatikan arti dari akar pangkat 3 dari A pangkat 3/2 kali B pangkat negatif 3/2 pangkat 2 artinya apa? Berarti adalah A pangkat 3/2 kalikan B pangkat negatif 3/2 pangkat 2/3. Gitu ya. Nah, kemudian arti dari pangkat dipangkatkan berarti apa? A pangkat 3/2 kalikan 2/3. B pangkat negatif 3/2 kali 2/3. 3/2 kali 2/3 berarti sama dengan berapa? A pangkat 1. Ini 3 bagi 3, 2 bagi 2, 1 ya. Kemudian ini juga berarti sama dengan berapa ini? Negatif 3/2 kali 2/3 adalah negatif 1. Atau bisa kita tuliskan apa? A kalikan artinya B pangkat negatif 1 adalah 1/B pangkat 1. Tapi 1 tidak pernah ditulis. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan sebagai A kalikan 1/B. Atau bisa kita tulis sebagai A/B.
Nah, kelihatannya soalnya cukup rumit ya, Tetapi dengan sifat-sifat yang kita pahami, itu ya, bisa disederhanakan bentuk ini menjadi A per B. Nah, baik anak-anak, Bu Fani sudah menjelaskan yaitu tentang pangkat pecahan. Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, baiklah, kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Oke, tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.